Manfaatnya banyak sekali, Ustadz. Di antaranya, kita dapat mengetahui bahwa amal ibadah yang dikerjakan mesti dilandasi dengan dalil-dalil yang sahih. Seperti setiap amal itu tergantung dari niatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah bersama kita di studio siswa SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru dengan Ananda Fazli Maulana Labib. Apa kabar Labib? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan dengan Ananda Diki di Dailami. Apa kabar Diki? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Baik, para pemirsa yang berbahagia, kali ini kita akan membahas program unggulan SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru dalam bidang program Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Langsung saja kita kepada pertanyaan pertama. Apa saja yang menjadi keunggulan kitab Hadis Arba'in yang Ananda pelajari di SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kitab Hadis Arba'in ini mencakup sebagian besar urusan dan kebutuhan umat Islam di dunia maupun di akhirat. Baik itu dari segi akidah, hukum, syariah, muamalah dan akhlak. Nah, bagaimana pendapat Diki? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Dan juga kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah tersebut merupakan kumpulan hadis-hadis pilihan yang biasanya disebut dengan Jawami'ul Kalim, yang artinya matanya singkat namun maknanya padat sekali. Masya Allah. Ternyata kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah ini memuat matan-matan hadis yang singkat namun memiliki makna yang begitu luas. Masya Allah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pelaksanaan program Hadis Arba'in di SMP IT Imam An-Nawawiyah Pekanbaru? Silakan Labib. Ya, pelaksanaan program Hadis Arba'in ini dilaksanakan setiap pagi dan sore. Ya, setiap pagi dan sore kita rutin membaca dan mengulang-ulang Hadis Arba'in tersebut. Ya. Silakan. Dan setiap siswa memiliki giliran untuk tampil membacakan Hadis Arba'in yang telah dihafalkannya di depan seluruh siswa. Jadi, para siswa di SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru rutin membaca hadis ini setiap pagi dan sore. Kemudian, masing-masing dari mereka memiliki jadwal wajib untuk tampil di depan siswa lainnya untuk menampilkan hadis yang telah mereka hafalkan. Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya apa saja manfaat yang Ananda peroleh setelah mengikuti dan mempelajari program Hadis Arba'in An-Nawawi di SMP IT Imam An-Nawawi ini? Silakan, mungkin dari Diki. Baik. Manfaatnya banyak sekali, Ustadz. Di antaranya, kita dapat mengetahui bahwa amal ibadah yang dikerjakan mesti dilandasi dengan dalil-dalil yang sahih. Seperti setiap amal itu tergantung dari niatnya. Jadi, kita sebagai seorang muslim diwajibkan untuk meluruskan niat kita atau memfokuskan niat kita hanya lillahi ta'ala. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dinilai karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena harta dunia atau wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu dinilai kepada apa yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah ya, begitu besarnya manfaat dan faidah yang kita peroleh setelah kita mendengarkan Hadis Arba'in An-Nawawiyah tentang niat ini. Kita mengetahui bahwa setiap amal ibadah yang kita kerjakan
mestilah dilandasi dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menurut Labib? Ya, manfaatnya itu banyak sekali ya. Ya, di antaranya kita mengetahui bahwa apa saja yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kita semua, maka kita lakukan semampu kita. Dan apa saja yang beliau larang, maka tinggalkanlah sejauh-jauhnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Nabi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Ma nahitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang kalian darinya, maka jauhilah, dan apa yang aku perintahkan dengannya, maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya dan menyelisihi para nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu, manfaat apa lagi yang Diki dan Labib rasakan setelah mempelajari hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah ini? Baik, manfaat selanjutnya ialah kita dapat mengetahui bahwa ada beberapa pondasi dalam agama Islam, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis An Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu buniyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Persaksian bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Ta'ala, dan persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ananda Labib? Ya, manfaat selanjutnya adalah ya kita dapat mengetahui bahwa apa saja ya hal-hal yang dapat meragukan kita, maka tinggalkanlah keraguan tersebut. Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis, An Nabi Muhammad al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku hafal hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. At-Tirmidzi berkata, hadis ini hasan sahih. Jadi, dari hadis yang telah dibacakan oleh Ananda kita tadi, kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya agama Islam ini dibangun di atas 5 pondasi yang biasa kita kenal dengan rukun Islam. Kemudian, dalam menjalankan setiap amal ibadah kepada Allah, mesti dilandasi dengan hati yang kuat dan yakin. Tidak boleh ada keraguan-raguan di dalamnya. Selanjutnya, manfaat apa lagi yang Ananda ketahui dari mempelajari hadis Arba'in An-Nawawiyah ini? Silakan. Kemudian, manfaat berikutnya ialah kita dapat mengetahui bahwa Islam adalah agama yang menganjurkan umatnya untuk senantiasa memberi nasihat, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasiha. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahul Muslim. Dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
agama itu adalah nasihat. Kami para sahabat bertanya, untuk siapa? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Hadis riwayat Muslim. Ya, Masya Allah. Dari hadis ini kita dapat belajar bahwasanya agama Islam ya adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, bagaimana pendapat berikutnya dari Labib? Ya. Manfaat berikutnya ialah ya kita tahu jika kita ingin menyempurnakan iman kita, maka hendaknya kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita yang lain, sebagaimana kita menginginkan kebaikan yang sama untuk diri kita sendiri. Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Nabi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya seperti apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari paparan hadis yang telah dibacakan oleh Labib tadi, kita dapat ketahui bahwa di antara bentuk kesempurnaan iman seorang muslim ialah bagaimana kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita, sebagaimana kebaikan itu ingin juga kita peroleh untuk diri kita sendiri. Insyaallah. Ya ikhwani fiddin, alhamdulillah kita telah usai membahas program unggulan di SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru dalam bidang program hadis Arba'in An-Nawawiyah. Maka dengan ini kami menyampaikan kepada pemirsa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga lewat program yang kami sampaikan ini dapat mengedukasi kita semua dan meyakinkan kita bahwa SMP IT Imam An-Nawawi Pekanbaru adalah sekolah yang tepat untuk anak kita melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. SMP IT Imam An-Nawawi, sekolah biasa menuju luar biasa, islami dan berprestasi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.